Jika seseorang mencari-cari malam Lailatul Qadar, tetapi tidak kunjung menemukannya, mungkin ada satu hal penting yang belum ia lakukan. Setiap Ramadan, jutaan orang menunggu malam itu. Mereka mendengar bahwa ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Sebuah malam yang jika seseorang beribadah di dalamnya dengan iman dan harapan kepada Allah, dosa-dosanya yang telah lalu bisa diampuni. Malam itu terdengar begitu agung, begitu besar, hingga banyak orang membayangkan seolah-olah ia adalah sebuah malam yang mudah dikenali, malam yang pasti terasa berbeda dari malam-malam lainnya. Karena itulah setiap tahun, orang mulai menebaknya. Ada yang menunggu malam ke-27, ada yang memperhatikan tanda-tanda langit, ada yang berharap merasakan ketenangan yang tidak biasa. Banyak yang berpikir bahwa jika malam itu datang, mereka pasti akan merasakannya dengan jelas. Namun seringkali Ramadan berakhir dengan satu pertanyaan yang sama di dalam hati. Apakah aku benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, atau malam itu berlalu begitu saja tanpa kusadari? Padahal sejak dahulu, para ulama mengatakan sesuatu yang menarik. Lailatul Qadar bukan sekadar malam yang ditemukan secara kebetulan. Ia bukan seperti sesuatu yang jatuh dari langit kepada siapa saja yang menunggunya. Malam itu lebih sering diberikan kepada orang yang mencarinya dengan kesungguhan. Ada rahasia besar mengapa malam itu begitu sulit dipastikan waktunya. Allah sengaja tidak memberitahukan tanggalnya secara pasti. Tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan malam tertentu secara tegas. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak menetapkan satu malam yang pasti bagi umatnya. Mengapa? Karena jika manusia mengetahui dengan jelas kapan malam itu terjadi, mungkin banyak orang hanya akan beribadah pada satu malam saja. Mereka akan menunggu malam tersebut, menghidupkannya dengan ibadah, lalu kembali lalai pada malam-malam lainnya. Padahal tujuan dari Lailatul Qadar bukan sekadar satu malam ibadah. Tujuannya adalah menghidupkan hati manusia pada 10 malam terakhir Ramadan. Disitulah rahasianya. Malam yang paling agung justru disembunyikan agar orang-orang yang benar-benar menginginkannya akan berusaha lebih keras. Mereka tidak hanya beribadah pada satu malam, tetapi pada banyak malam. Mereka tidak hanya berharap pada satu kesempatan, tetapi membuka hati mereka kepada Allah berulang-ulang. Dan menariknya, Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh yang sangat jelas tentang bagaimana cara mencari malam itu. Ketika 10 malam terakhir Ramadan tiba, beliau tidak menjalani malam-malam itu seperti malam biasa. Ibadahnya menjadi jauh lebih sungguh-sungguh. Waktunya dipenuhi dengan sholat, doa, dan kedekatan kepada Allah. Seolah-olah beliau ingin menunjukkan satu pesan yang sangat sederhana. Jika seseorang benar-benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ia tidak boleh hanya menunggu malam itu datang. Ia harus mendekatinya dengan usaha. Ketika 10 malam terakhir Ramadan tiba, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Malam-malam itu tidak lagi dijalani seperti malam biasa. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah, membangunkan keluarganya agar ikut beribadah, dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa membuat waktu berlalu tanpa makna. Seolah-olah beliau ingin memastikan bahwa tidak ada satu malam pun dari 10 malam terakhir itu yang terlewat tanpa mendekat kepada Allah. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Rasulullah SAW sendiri tidak menunggu satu malam tertentu. Beliau tidak hanya fokus pada satu tanggal. Sebaliknya, beliau memperlakukan seluruh 10 malam terakhir itu sebagai waktu yang sangat berharga. Setiap malam dipenuhi dengan doa, sholat, dan ibadah yang lebih dari biasanya. Dengan cara itu, jika Lailatul Qadar datang pada salah satu malam di antara mereka, beliau tidak akan melewatkannya. Para sahabat pun memahami hal yang sama. Bagi mereka, 10 malam terakhir Ramadan adalah masa yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Masjid menjadi lebih hidup. Orang-orang yang biasanya pulang setelah tarawih mulai bertahan lebih lama. Ada yang membaca Al-Quran hingga larut malam, ada yang berdiri dalam sholat yang panjang, ada yang duduk dalam diam sambil berzikir. Semua itu dilakukan dengan satu harapan yang sama, agar mereka tidak melewatkan malam yang sangat mulia itu. Namun Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk lain yang sering disebut dalam banyak riwayat.
Beliau menganjurkan umatnya untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Malam ke-21, ke-23, ke-25, ke-27, atau ke-29. Petunjuk ini bukan untuk membuat manusia hanya menunggu satu malam tertentu. Sebaliknya, ini seperti petunjuk arah bagi orang yang sedang mencari sesuatu yang sangat berharga. Ia memberi gambaran di mana kemungkinan besar malam itu berada, tetapi tetap mengajak manusia untuk berusaha pada banyak malam. Karena itulah para ulama sering mengingatkan bahwa siapa yang benar-benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar, sebaiknya tidak hanya menghidupkan satu malam saja. Bisa jadi seseorang sangat bersungguh-sungguh pada malam ke-27, tetapi ternyata Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-23. Atau seseorang hanya menunggu satu malam tertentu, sementara malam yang ia lewatkan sebelumnya justru menjadi malam yang paling mulia. Disinilah letak ujian dari malam itu. Lailatul Qadar bukan hanya tentang keberuntungan menemukan satu malam, ia adalah tentang kesungguhan seseorang dalam beribadah selama 10 malam terakhir. Dan menariknya, ketika seseorang mulai menjalani 10 malam itu dengan penuh kesungguhan, kadang-kadang muncul pertanyaan lain di dalam hati. Apakah ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar? Di antara semua amalan yang bisa dilakukan pada malam-malam terakhir Ramadan, ada satu ibadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat malam. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, disebutkan bahwa siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi maknanya besar. Bayangkan seseorang berdiri dalam sholat pada malam itu, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hati yang berharap kepada Allah, lalu seluruh kesalahan masa lalunya dihapuskan. Itulah sebabnya banyak orang yang berusaha memperpanjang sholat malam mereka pada 10 malam terakhir Ramadan. Mereka tidak hanya menjalankan tarawih seperti biasa, tetapi menambahkannya dengan sholat tahajud, memperpanjang bacaan Al-Quran, dan memperbanyak sujud dalam doa. Pada malam-malam itu, waktu terasa lebih sunyi, suara dunia menjadi lebih pelan, dan hati manusia memiliki kesempatan untuk berbicara lebih jujur kepada Tuhannya. Namun ada satu amalan yang sering menjadi inti dari semuanya, yaitu doa. Suatu kali Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui bahwa suatu malam adalah Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya aku baca?" Pertanyaan itu sangat menarik. Aisyah tidak bertanya tentang amalan yang panjang atau ibadah yang sulit. Ia hanya ingin tahu satu doa yang paling tepat untuk malam yang begitu mulia. Rasulullah lalu mengajarkan sebuah doa yang sangat singkat, tetapi begitu dalam maknanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, wahai Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Perhatikan betapa sederhana doa ini. Tidak ada permintaan tentang kekayaan, tidak ada permintaan tentang panjang umur, bahkan tidak ada permintaan tentang hal-hal dunia. Pada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang diajarkan oleh Rasulullah justru satu permintaan yang paling penting, ampunan. Dan seringkali, pada malam-malam terakhir Ramadan, suasana doa itu terasa berbeda. Ada orang yang berdoa dengan suara pelan di sudut masjid, ada yang meneteskan air mata tanpa ingin terlihat oleh orang lain. Ada pula yang hanya duduk diam, mengangkat tangan, dan membiarkan hatinya berbicara. Semua orang datang dengan cerita yang berbeda. Ada yang datang membawa syukur, ada yang datang membawa rasa penyesalan, dan ada yang datang membawa harapan baru untuk hidupnya. Namun semuanya memiliki satu tujuan yang sama, agar malam itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada mereka. Dan menariknya, ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam ibadah pada malam-malam itu, kadang muncul pertanyaan lain di dalam hati. Apakah ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar? Pertanyaan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar sebenarnya sudah muncul sejak zaman para sahabat. Mereka juga ingin mengetahui bagaimana mengenali malam yang begitu agung itu. Apakah ada sesuatu yang terlihat di langit? Apakah ada sesuatu yang terasa berbeda di bumi? Beberapa riwayat memang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar memiliki suasana yang khas. Malam itu sering digambarkan sebagai malam yang tenang dan damai. Udara tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Angin terasa lembut.
Seolah-olah suasana malam itu dipenuhi ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa pada pagi hari setelah Lailatul Qadar, matahari terbit dengan cahaya yang lembut. Sinar matahari tidak terasa menyilaukan seperti biasanya. Cahaya pagi terasa lebih halus, seakan-akan langit baru saja melewati sebuah malam yang sangat istimewa. Namun, ada satu hal penting yang sering dilupakan oleh banyak orang. Sebagian besar tanda-tanda itu baru disadari setelah malam itu berlalu. Artinya, seseorang tidak bisa menunggu tanda-tanda tersebut terlebih dahulu, baru mulai beribadah. Jika seseorang hanya menunggu suasana tertentu sebelum beribadah, bisa jadi ia justru melewatkan malam itu tanpa melakukan apapun. Karena itulah, para ulama sejak dahulu mengingatkan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar bukanlah sesuatu yang harus dikejar. Yang jauh lebih penting adalah ibadah yang dilakukan sebelum seseorang mengetahui malam apa yang sedang ia jalani. Ada orang yang merasa malam tertentu terasa sangat damai ketika ia beribadah. Ada yang merasakan hatinya menjadi sangat lembut ketika membaca Al-Quran. Ada pula yang merasakan doa-doanya terasa sangat dekat dengan langit. Namun, semua perasaan itu bukanlah sesuatu yang pasti. Bisa saja seseorang merasakan ketenangan yang luar biasa, tetapi malam itu bukan Lailatul Qadar. Sebaliknya, bisa juga seseorang menjalani malam biasa tanpa merasakan sesuatu yang istimewa. Tetapi justru malam itulah yang menjadi malam yang sangat mulia di sisi Allah. Disinilah keindahan dari malam Lailatul Qadar. Allah tidak menjadikannya sebagai malam yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu. Ia tidak menjadikannya sebagai pengalaman yang harus selalu terasa luar biasa. Sebaliknya, malam itu bisa saja datang dalam kesederhanaan. Mungkin seseorang hanya duduk membaca Al-Quran dengan tenang. Mungkin seseorang hanya berdiri dalam sholat yang tidak terlalu panjang. Mungkin seseorang hanya mengangkat tangan dan memohon ampun kepada Allah dengan suara yang hampir tidak terdengar. Namun, jika semua itu dilakukan dengan iman dan harapan kepada Allah, bisa jadi malam sederhana itu adalah malam yang nilainya lebih besar daripada puluhan tahun kehidupan manusia. Dan disinilah satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang. Malam itu bukan hanya tentang tanda-tanda yang terlihat di langit. Ia lebih sering ditemukan dalam hati yang benar-benar kembali kepada Allah. Pada akhirnya ada satu kenyataan yang menarik tentang Lailatul Qadar. Banyak orang yang mungkin telah mendapatkannya tanpa pernah benar-benar menyadari bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Mungkin seseorang hanya menghabiskan malam itu dengan membaca beberapa halaman Al-Quran. Mungkin ia berdiri dalam sholat malam yang sederhana. Mungkin ia hanya duduk dalam diam, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Tidak ada tanda yang ia lihat, tidak ada kejadian luar biasa yang ia rasakan. Malam itu terasa seperti malam Ramadan lainnya. Namun di sisi langit, malam itu bisa saja menjadi malam yang sangat besar nilainya. Karena Allah tidak menilai sebuah malam dari seberapa luar biasa suasananya. Allah melihat hati seorang hamba ketika ia mendekat kepadanya. Bisa saja ada seseorang yang hanya mampu berdiri sebentar dalam sholat karena kelelahan. Ada seseorang yang hanya mampu membaca Al-Quran beberapa ayat karena matanya mulai berat. Ada pula seseorang yang hanya mampu berdoa dengan kalimat sederhana, "Ya Allah, ampuni aku." Tetapi jika semua itu dilakukan dengan hati yang tulus, dengan iman, dan dengan harapan kepada Allah, malam itu bisa saja menjadi malam yang lebih baik daripada puluhan tahun kehidupan manusia. Dan disinilah rahasia besar dari Lailatul Qadar. Ia bukan malam yang hanya diberikan kepada orang yang paling kuat ibadahnya. Ia juga bukan malam yang hanya diberikan kepada orang yang paling banyak amalnya. Malam itu bisa saja diberikan kepada seseorang yang datang dengan hati yang penuh penyesalan, seseorang yang datang dengan doa yang sangat jujur, atau seseorang yang hanya ingin kembali kepada Allah setelah sekian lama jauh darinya. Karena itu, para ulama sering mengatakan bahwa siapa yang benar-benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar tidak seharusnya hanya menunggu satu malam tertentu. Ia seharusnya menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan ibadah, dengan doa, dan dengan harapan. Dengan cara itu, jika Lailatul Qadar datang pada salah satu malam di antara mereka, ia tidak akan melewatkannya. Dan mungkin disitulah pelajaran yang paling menenangkan dari semua ini. Lailatul Qadar bukan hanya tentang menemukan satu malam yang tersembunyi di antara malam-malam Ramadan. Ia adalah tentang bagaimana seorang hamba menggunakan kesempatan itu untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki hatinya, untuk memohon ampun atas masa lalunya, dan untuk memulai langkah baru menuju kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhannya. Karena pada akhirnya,
Jika seseorang benar-benar mencari Lailatul Qadar dengan hati yang tulus, mungkin bukan hanya malam itu yang ia temukan. Mungkin ia juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedekatan dengan Allah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya.